Hola, selamat datang di dunia ninja beruang. Di sini kita akan ngebahas semua hal yang mau gue bahas. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu tokoh Nazi yang sangat terkenal, sangat kejam. Saking kejamnya, ia mendapatkan julukan Sang Malaikat Maut. Kira-kira siapa dia? Yap, tak lain dan tak bukan dialah Dr. Joseph Mengele. Sebenarnya seperti apa kehidupannya dan hal apa aja yang udah dia perbuat hingga mendapatkan julukan tersebut? Nggak usah lama-lama, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasannya. Joseph Mengele lahir di Günzburg pada 16 Maret 1911. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Ibunya bernama Walburga dan ayahnya bernama Karl Mengele yang memiliki usaha di bidang alat-alat pertanian. Sejak kecil, Joseph merupakan anak yang cerdas dan sukses dalam pendidikan. Ia selalu meraih nilai cemerlang sejak sekolah dasar. Ketika ia menyelesaikan SMA pada April 1930, ia melanjutkan sekolahnya dan berkuliah di Universitas Munich dan mengambil jurusan filsafat. Selagi berkuliah dari tahun 1931 hingga 1934, ia juga ikut bergabung dengan organisasi paramiliter seperti Der Stahlhelm dan juga Storm Detachment atau yang biasa disebut sebagai SA. Ia mengikuti organisasi paramiliter tersebut hingga ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar PhD pada bidang antropologi di Universitas Munich pada tahun 1935. Lalu pada Januari 1937, ia bergabung dengan Institut Biologi Keturunan dan Kebersihan Ras di Frankfurt, di mana ia bekerja untuk Dr. Ottmar, seorang ahli genetika yang memiliki ketertarikan meneliti saudara kembar. Sebagai asisten Dr. Ottmar, Mengele berfokus pada faktor genetik yang menghasilkan celah bibir atau celah dagu. Tesisnya tentang hal itu membuatnya mendapatkan gelar doktor di bidang kesehatan secara cum laude dari Universitas Frankfurt pada tahun 1938. Lalu pada 28 Juni 1939, Mengele menikahi Irene Schoenberg dan memiliki satu anak yang bernama Rolf Mengele yang lahir di tahun 1944. Joseph Mengele bergabung dengan Partai Nazi pertama kali pada tahun 1937. Lalu ikut serta sebagai pasukan pertahanan mereka Schutzstaffel atau SS tahun kemudian, di mana ia mendapatkan pelatihan dasar militer bersama dari tahun 1938 hingga tahun 1940. Lalu saat pecahnya Perang Dunia Kedua, Mengele menjadi sukarelawan pasukan tempur SS di bidang medis. Dan pada saat itu, ia mendapatkan pangkat Letnan II. Lalu setahun kemudian, ia sempat dipindah tugaskan ke Ukraina untuk menjadi relawan medis di sana, yang mana hal itu membuatnya berhasil mendapatkan penghargaan salib besi kelas 2. Lalu pada Januari 1942, ia bergabung dengan divisi Panzer SS ke-5 Viking sebagai perwira medis. Setelah menyelamatkan 2 tentara Nazi dari tank yang terbakar, ia dianugerahi salib besi kelas 1 dan lencana luka hitam, juga medali kepedulian rakyat Jerman. Setelah itu, kesehatannya memburuk karena cedera di salah satu pertempuran, sehingga ia dibebas tugaskan dan kembali ke Berlin. Ketika dinyatakan sembuh, ia kembali ke markas pusat urusan ras dan pemukiman SS di Berlin untuk melanjutkan bekerja dengan Dr. Ottmar, dan di tahun 1943, ia mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Kapten SS. Di awal tahun 1943, atas saran dari Dr. Ottmar, Mengele meminta ditugaskan menuju kamp konsentrasi. Pengajuannya disetujui, dan ia pun ditugaskan ke Auschwitz sebagai dokter kepala kamp di Auschwitz-Birkenau. Untuk informasi aja, para dokter SS ini ditempatkan di kamp konsentrasi bukan untuk memberikan perawatan kesehatan ya kepada tahanan Auschwitz, tapi untuk mengawasi aktivitas tahanan yang dulunya dokter, yang dipaksa bekerja di layanan medis di kamp tersebut dan melakukan beberapa tugas lainnya.
seperti mengelola administrasi pemakaian racun untuk kamar gas dan menyeleksi tahanan yang masih bisa digunakan untuk bekerja paksa atau harus dikirim ke kamar gas. Mengele juga ikut dalam melakukan seleksi ini, sebuah tugas yang ia pilih ketika tidak ada tugas lain untuk dikerjakan, dengan harapan ia akan menemukan subjek yang cocok, yaitu saudara kembar yang akan dia jadikan bahan penelitiannya. Tak seperti kebanyakan dokter SS yang lain yang menganggap tugas seleksi sebagai tugas penuh tekanan dan tidak menyenangkan karena berkaitan dengan penghilangan nyawa, Joseph Mengele justru sangat menikmati tugas tersebut. Ia menggunakan Auschwitz sebagai kesempatan untuk melanjutkan studi antropologinya dan penelitian tentang keturunan dengan menggunakan tahanan sebagai kelinci percobaan dan eksperimen manusia. Khususnya, pada orang-orang yang terlahir sebagai kembar identik, memiliki dua warna mata berbeda, dan orang yang memiliki keterbatasan fisik sejak lahir. Subjek penelitian Mengele diberi makan yang lebih baik dari tahanan yang lain dan tidak dikenakan eksekusi di kamar gas untuk sementara waktu. Ia bahkan membuat taman kanak-kanak untuk anak-anak yang dipilih menjadi subjek penelitiannya, seperti sekolah anak yang sudah ada di kamp Rumania. Ketika mengunjungi subjeknya, ia memperkenalkan diri sebagai paman Mengele, berbaik hati dan memberi mereka permen. Untuk selanjutnya mereka akan mengalami eksperimen-eksperimen medis yang sangat mengerikan. Eksperimen yang ia lakukan termasuk amputasi bagian tubuh, menginfeksi mereka dengan tifus atau penyakit lainnya, dan mentransfusikan darah antara satu dengan yang lain. Selain itu, ia juga melakukan eksperimen merubah warna mata dengan menyuntik bahan kimia ke mata subjek hidup tanpa dibius dan mencoba membuat kembar siam dengan menyatukan dua tubuh anak kembar dengan jahitan yang berakhir dengan kematian. Dan banyak percobaan mengerikan lainnya yang ia lakukan tanpa belas kasihan pada subjek penelitiannya. Banyak dari korban yang meninggal saat prosedur itu dilakukan, dan yang masih hidup terkadang dibunuh atau dibedah ketika Mengele tidak memerlukannya lagi. Saat Jerman hampir kalah di Perang Dunia Kedua, di tanggal 17 Januari 1945, Joseph Mengele dan dokter Auschwitz lainnya dipindahkan dari kamp tersebut ke kamp Grossrofen untuk menghindari tertangkap oleh tentara Soviet. Mengele kemudian kabur dari Grossrofen pada tanggal 18 Februari ke Cekoslovakia dengan menyamar sebagai perwira Angkatan Darat Jerman. Selama beberapa bulan pelarian, ia sempat melakukan perjalanan kembali ke wilayah yang dikuasai oleh Uni Soviet untuk mengambil kembali dokumen-dokumen laporannya selama di Auschwitz. Setelah itu, ia kabur lagi hingga akhirnya Mengele menemukan pekerjaan di dekat Rosenheim sebagai buruh tani. Lalu pada tahun 1949, ia kembali dicari untuk diadili dengan ancaman hukuman mati, sehingga ia kembali kabur dari Jerman dan berlayar menuju Amerika Selatan dengan nama samaran Fritz Holman. Karena istrinya menolak untuk ikut, keduanya pun akhirnya bercerai. Selama di Amerika Selatan, Joseph Mengele bekerja serabutan sebagai tukang kayu, penjual alat-alat pertanian, hingga menjadi dokter untuk menggugurkan kandungan. Dan setelah tahun 1956, ia sempat mengajukan permohonan tinggal di Argentina dengan nama aslinya setelah mendapatkan dokumen akta lahir dari kedutaan Jerman Barat. Ia pernah kembali ke Eropa beberapa saat untuk berlibur bersama anak dan adik iparnya Martha, lalu kembali ke Argentina bersama mereka dan ia pun menikahi Martha. Di tahun 60-an ketika kejahatan masa perangnya sempat rendus, ia kembali berpindah ke Paraguay dan hidup di tanah pertanian perbatasan Argentina sejak tahun 1960. Di tahun 1960, Mossad, agen intelijen Israel, mulai mengendus keberadaan Mengele yang sebelumnya telah disangka sudah tewas ketika pengadilan Nuremberg. Mereka mencoba mencari Mengele dengan bekerja sama dengan beberapa negara untuk membantu penyelidikan ini guna membawa Mengele untuk diadili di Israel. Namun sayangnya, setelah 3 tahun pencarian, usaha mereka tidak membuahkan hasil apapun. Akhirnya, Mossad pun melakukan pemberhentian pencarian, dan Mengele tidak pernah lagi dicari oleh pemerintah Israel. Setelah bertahun-tahun bebas, Joseph Mengele dan teman yang menampungnya membeli sebuah rumah pertanian di daerah Brazil pada tahun 1969. Lalu mereka pun pindah ke sana sejak itu. Kesehatan Mengele mulai menurun sejak tahun 1972. Ia menderita stroke pada tahun 1976
mengalami tekanan darah tinggi, dan mengalami infeksi telinga yang berpengaruh pada keseimbangan tubuhnya. Rolf Mengele, putra tunggal Joseph Mengele, sempat mengunjungi ayahnya yang sedang sakit pada tahun 1977. Dan dari pertemuan itu, Rolf mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah menyesali perbuatannya dan berkata tidak pernah secara pribadi melukai siapapun dan hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang perwira. Dan akhirnya, pada 7 Februari 1979, Mengele mengunjungi kawannya di sebuah sanggar loka di pantai Bertioga. Naasnya, pada saat itu stroke-nya kambuh ketika ia berenang dan ia pun akhirnya tenggelam. Lalu jasadnya dikuburkan di Embu des Ertes dengan nama Wolfgang Gerhard, identitas yang ia gunakan sejak tahun 1971. Itulah kisah dari Joseph Mengele, sang malaikat maut, yang sedihnya buat gue pribadi ternyata sampai akhir hayatnya dia nggak pernah ditangkap dan diadili atas apa yang udah dia lakukan ke banyak orang. Miris banget sih denger ya. Kalau dari kalian, apa komentar kalian buat manusia satu ini? Kasih tahu ya di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan salah informasi, boleh minta tolong dikoreksi di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan informasi yang baru. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa klik like-nya dan share video ini. Dan gue mau minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya untuk membantu channel ini supaya bisa lebih baik lagi. Sekali lagi, terima kasih dan salam dari Ninja Beruang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!